berpikir bahwa para tetangganya adalah agen mata-mata pemerintah yang bertanggung jawab atas kematian kakek dan neneknya. Pria yang percaya bahwa pemerintah telah melakukan serangan elektromagnetik ini memutuskan untuk menghabisi 5 orang tetangganya. Karena penggunaan psikostimulan Ritalin dalam jangka panjang, Tatsuhiko Hirano mengembangkan khayalan bahwa para tetangganya adalah agen mata-mata pemerintah Jepang. Percaya bahwa keluarganya sedang diserang oleh gelombang elektromagnetik, dia mulai memfitnah para tetangganya tersebut di internet. Dia pun kemudian terpaksa dimasukkan ke rumah sakit jiwa, dan ketika dia keluar untuk kembali ke rumah orang tuanya, dia mulai melanjutkan fitnah-fitnahnya seperti sebelumnya, yang akhirnya menewaskan 5 orang tetangganya. Ketika ditangkap dan diadili di pengadilan, dia tidak menunjukkan rasa menyesal dan malah menyatakan bahwa dialah korban yang sebenarnya. Awalnya pada sidang pertama, dia divonis hukuman mati, namun pada sidang kedua, dia dikatakan tidak cakap secara mental, sehingga hukumannya dikurangi menjadi penjara seumur hidup yang dikukuhkan oleh Mahkamah Agung. Sekitar bulan Juli tahun 2002, Tatsuhiko Hirano mengklaim bahwa dirinya menderita gangguan pemusatan perhatian dan hiperaktivitas atau ADHD, sehingga dia mengunjungi psikiater dan diberi resep psikostimulan Ritalin. Setelah itu, dia terus mengkonsumsi Ritalin selama 5 tahun, namun karena masalah ketergantungan dan efek stimulan, hanya sedikit rumah sakit yang mau meresepkannya. Sehingga Tatsuhiko harus pergi ke beberapa rumah sakit untuk mendapatkannya. Diketahui pada tanggal 13 Juli tahun 2005, dia bahkan mengancam seorang dokter di rumah sakit Shin Awaji yang enggan meresepkannya Ritalin. Kemudian pada bulan September di tahun yang sama, Tatsuhiko ditangkap polisi setelah mencoba menghancurkan sepeda motor ayahnya dengan parang dan terpaksa menjalani perawatan di rumah sakit Shin Awaji karena dicurigai berada di bawah pengaruh overdosis Ritalin. Tahun berikutnya, pada tahun 2006, Tatsuhiko mulai mengalami halusinasi dan delusi setelah kakeknya bunuh diri. Tatsuhiko pernah mengalami gatal-gatal di tubuhnya akibat efek samping Ritalin, tapi dia mengira itu karena gelombang elektromagnetik. Saat dia meneliti secara mandiri dari internet dan buku, dia menemukan bahwa penyebab dari apa yang sedang dia alami adalah ulah dari pemerintah Jepang yang telah melakukan kejahatan elektromagnetik serta penguntitan geng selama beberapa dekade, di mana menurutnya pemerintah Jepang menggunakan agen mata-mata untuk melakukan serangan pribadi. Bahkan bunuh diri yang dilakukan oleh kakeknya dianggap sebagai ulah dari pemerintah Jepang tersebut. Rumah 2 keluarga tetangga yang akan menjadi korban dalam kejahatan Tatsuhiko diketahui berada dalam radius 100 meter dari rumah si pelaku. Kedua keluarga ini memiliki nama keluarga yang sama, yaitu Tsuyoshi Hirano dan Hiroyuki Hirano. Dan meskipun sama, mereka diketahui tidak memiliki hubungan kekerabatan. Baik Tuan Tsuyoshi Hirano maupun Tuan Hiroyuki Hirano adalah tokoh yang populer di lingkungan tersebut dan memiliki hubungan yang cukup dekat dengan ayah Tatsuhiko. Namun, bagi Tatsuhiko sendiri, kedua keluarga tetangganya ini adalah penjahat berulang dalam penguntitan geng dan kejahatan teknologi. Dia juga meyakini bahwa kedua keluarga inilah yang telah menyerang keluarganya. Dari sinilah, ketika kesehatan mentalnya semakin memburuk, Tatsuhiko akan mulai mengeluhkan delusinya tersebut di Twitter ataupun Facebook dan sering bersikap kasar terhadap keluarganya sendiri. Selanjutnya sekitar tahun 2009, Tatsuhiko mulai menimbulkan masalah dan perilaku bermasalah terhadap keluarga Tsuyoshi Hirano yang terkadang berujung pada perselisihan dengan polisi. Hingga akhirnya dia semakin parah dalam melakukan fitnah terhadap keluarga Tsuyoshi, seperti membuat postingan-postingan negatif tentang keluarga tersebut, dan bahkan memulai blog palsu yang mengklaim bahwa Tsuyoshi menjalankan rumah bordil. Karena fitnahan yang dilakukan Tatsuhiko ini, banyak orang-orang yang percaya bahwa rumah Tsuyoshi adalah toko hiburan dewasa. Tatsuhiko benar-benar telah meresahkan bagi keluarga Tsuyoshi, dan dalam waktu yang berdekatan, keluarga Hiroyuki juga mulai difitnah
dan dilecehkan di internet. Tentu saja orang tua Tatsuhiko menyadari situasi tersebut, sehingga ibunya memutuskan untuk berkonsultasi dengan polisi pada bulan Juli tahun 2010. Mereka juga mengunjungi kantor kesehatan dan kesejahteraan kota Sumoto sebanyak 3 kali. Pada saat itu, polisi merekomendasikan agar kedua keluarga tersebut mengajukan tuntutan pidana atas fitnah yang telah dilakukan Tatsuhiko. Oleh karena itulah, sekitar bulan Desember di tahun yang sama, Tatsuhiko pun ditangkap atas pencemaran nama baik. Dan saat ditangkap, dia terus membuat pernyataan yang tidak bisa dipahami, di mana dia melakukan perilaku yang tidak wajar, yang membuat dia kemudian dikirim ke rumah sakit kesehatan mental di kota Akashi, prefektur Hyogo. Setelah keluar dari rumah sakit, Tatsuhiko diketahui tinggal sendirian di kota Akashi, di mana dia juga dirawat di rumah sakit selama 1 hingga 2 bulan, sebanyak 3 kali, hingga bulan Oktober tahun 2013, dan terus menerima perawatan jalan hingga sekitar bulan Juli tahun 2014. Pada saat dia tinggal di kota tersebut, dia juga terus melakukan perbuatan yang tidak menyenangkan, seperti memposting video warga sekitar di internet yang direkam tanpa izin, dan tentu saja dengan caption serta tulisan-tulisan yang bernada negatif. Sekitar waktu ini juga, sebenarnya Tatsuhiko mulai berkencan dengan seorang wanita yang dia temui di rumah sakit. Untuk sementara waktu ini, dia menjalani kehidupan yang cukup stabil dan bahkan sempat memikirkan tentang pernikahan dengan wanita tersebut. Namun sayangnya, hubungan mereka pun harus berakhir ketika wanita itu ditangkap karena penyalahgunaan stimulan sekitar bulan September tahun 2014. Tatsuhiko yang kembali hidup sendiri mulai kesulitan memenuhi kebutuhan hidupnya, jadi dia memutuskan untuk kembali ke rumah keluarganya di Pulau Awaji sekitar akhir tahun. Tapi ketika dia kembali, orang tuanya menolak untuk menjalin hubungan apapun dengannya, yang tentu saja karena mereka takut akan perilakunya yang tidak normal. Yang kemudian diputuskan secara bersama bahwa Tatsuhiko akan tinggal di rumah terpisah. Dia mulai hidup sendiri dengan membantu ayahnya bekerja di ladang, di mana dia menerima 5.000 yen seminggu serta beras dari ayahnya. Namun sayangnya, hidup normal seperti ini hanya terjadi sebentar, karena Tatsuhiko lagi-lagi kembali menjadi hikikomori yang melakukan kampanye negatif di internet. Orang tuanya juga semakin dibikin stres dan terganggu dengan kata-kata serta tindakan anaknya yang tidak bisa dipahami. Dia terus membuat keributan tentang mati lampu yang disebabkan oleh sambaran petir adalah bukti dari serangan gelombang elektromagnetik. Pada masa ini, orang tuanya juga terus menyuruhnya untuk pergi ke rumah sakit dan berkonsultasi dengan kepolisian kota Sumoto. Tapi Tatsuhiko tidak mau mematuhi saran dari kedua orang tuanya tersebut, dan tidak ada yang bisa dilakukan untuk memasukkannya ke rumah sakit secara paksa seperti sebelumnya, karena Tatsuhiko tidak melakukan kekerasan apapun pada saat ini. Mulai sekitar tanggal 14 Februari tahun 2015, kantor polisi Sumoto meningkatkan patroli ketika Tatsuhiko mulai melakukan perilaku mengganggu, seperti mengambil foto keluarga Tsuyoshi Hirano sambil mengeluarkan suara-suara aneh. Tatsuhiko berulang kali kembali memfitnah foto yang diambilnya di Twitter, termasuk nama dan alamat mereka, lebih dari 50 kali. Fitnah semacam ini juga dilakukannya terhadap keluarga Hiroyuki Hirano. Tatsuhiko diketahui menerbitkan daftar yang disebut daftar mata-mata di Twitter dan Facebook, di mana daftar tersebut mencantumkan nama asli sekitar 140 orang dan organisasi, termasuk tidak hanya kerabat Tsuyoshi Hirano dan Hiroyuki Hirano, tetapi juga warga lingkungan yang belum pernah dia temui, serta polisi, pemerintah, dan personel rumah sakit, yang akibatnya membuat penduduk sekitar menyuarakan untuk menjauhi Tatsuhiko. Isi dari daftar mata-mata yang dibuat Tatsuhiko mencakup informasi pribadi seperti struktur keluarga dan tempat kerja, serta fitnah dan klaim yang tidak berarti. Tatsuhiko juga memposting postingan yang memfitnah tentang perusahaan konstruksi lokal yang bahkan dia tidak kenal. Dia mengatakan bahwa perusahaan itu telah mencuri domain internet miliknya, menuduhnya sebagai dalang atas kematian kakek dan neneknya, dan menyebarkan nama lengkap, alamat lengkap, serta nomor ponsel milik manajer perusahaan tersebut. Tentu saja keluarga Tsuyoshi yang terus difitnah merasa terganggu dan memutuskan untuk berkonsultasi dengan kantor polisi Sumoto sebanyak 9 kali antara bulan Februari dan Maret.
Hingga konsultasi yang dilakukan pada tanggal 3 Maret tahun 2015, keluarga Tsuyoshi Hirano meminta agar polisi menganggap postingan tersebut sebagai insiden, dan sebagai tanggapan, anggota divisi keamanan komunitas pun memulai penyelidikan termasuk mengumpulkan barang bukti. Namun sayangnya, sebelum Tsuyoshi benar-benar diamankan, dia berhasil melakukan pembunuhan kepada kedua keluarga tersebut dengan dua tujuan, yaitu balas dendam dan pengungkapan tentang adanya perang rekayasa psikologis yang disponsori oleh Jepang. Sekitar jam 4 pagi di tanggal 9 Maret tahun 2015, Tatsuhiko menuju ke rumah tetangganya, yaitu keluarga Tsuyoshi Hirano, dengan membawa sebuah pisau penyelamat, 2 perekam IC, dan sebuah ponsel. Ketika dia memasuki tempat itu, dia langsung menikam istrinya Tsuyoshi yang sedang tidur di kamar terpisah. Dia menusuk wanita tersebut beberapa kali di dada kiri dan area lain dengan pisau penyelamat hingga membunuhnya. Diketahui penyebab kematiannya adalah karena kehilangan banyak darah akibat kerusakan arteri dada dan jantungnya, serta menderita 29 luka tusuk. Selanjutnya, dia pindah ke gedung utama dan menyerang Tsuyoshi Hirano yang saat itu berusia 82 tahun. Tsuyoshi yang sedang tidur saat itu ditikam sebanyak 27 kali di dada kiri dan area lainnya dengan pisau penyelamat, di mana dia meninggal karena kehilangan darah akibat beberapa luka tusukan di aorta toraks. Tatsuhiko diketahui bisa masuk ke kediaman Tsuyoshi karena rumah mereka tidak dikunci. Selesai dengan keluarga Tsuyoshi, Tatsuhiko kemudian menuju ke rumah Hiroyuki Hirano. Sesampainya di sana, dia mencoba mendobrak pintu depan gedung utama, namun karena terkunci, dia memutuskan untuk membunyikan intercom. Dan karena tidak ada respon, Tatsuhiko pun kembali ke rumahnya, di mana dia mencuci pisaunya yang dipenuhi banyak darah. Berbicara tentang korban berikutnya, yaitu Hiroyuki Hirano, diketahui adalah seorang konsultan bagi para penduduk yang cukup terkenal. Dia menjabat sebagai pegawai kota Motosmoto dan ketua kota yang dikenal karena pendekatannya yang tulus terhadap pertanian. Sejak musim panas tahun 2015, dia berencana untuk tinggal bersama cucu dan istrinya dan sedang membangun rumah di sebelah rumahnya yang dijadwalkan selesai pada bulan Juli di tahun yang sama. Dia juga telah dirawat di rumah sakit di pusat medis prefektur Awaji sebelum kejadian, namun dipulangkan ke rumahnya 4 hingga 5 hari sebelum kejadian tersebut. Kemudian sekitar jam 7 pagi, Tatsuhiko kembali ke rumah Hiroyuki Hirano. Sekitar waktu itu, ada 4 orang yang sedang berada di dalam rumah, termasuk Hiroyuki yang berusia 62 tahun pada saat kejadian, istrinya yang berusia 56 tahun, dan ibu Hiroyuki yang berusia 84 tahun. Sementara satu lagi adalah anak sulungnya yang berusia 33 tahun, baru saja selesai sarapan dan kembali ke kamarnya. Ketika Tatsuhiko membunyikan intercom, orang yang membukakan pintu adalah Hiroyuki. Tatsuhiko sengaja menjatuhkan handuknya, dan saat perhatian Hiroyuki teralihkan, dia dengan cepat menikam Hiroyuki di bagian bawah lehernya. Hiroyuki yang ditikam berkali-kali di bagian dada terjatuh ke tanah, namun bangkit kembali dan berlari keluar gerbang. Saat itu, istrinya menyadari serangan tersebut dan berteriak agar putrinya menelpon 110. Namun, putri sulungnya terlalu syok melihat kejadian sehingga tidak bisa melakukan apapun selain bersembunyi. Dan ketika istri Hiroyuki berhasil terhubung dengan kantor polisi Sumoto melalui telepon, tiba-tiba Tatsuhiko masuk ke dalam rumah dan menyerangnya yang sedang berbicara dengan polisi. Ketika petugas polisi yang menerima panggilan tersebut mencoba menanyakan detailnya, dia mendengar gagang telepon terjatuh dan suara teriakan istri Hiroyuki sebelum panggilannya terputus. Wanita tersebut ditikam sebanyak 32 kali dan meninggal seketika karena kerusakan pada jantungnya. Berikutnya, Tatsuhiko menyerang ibu Hiroyuki yang sudah tua di dekat pintu masuk rumah dengan cara menusuknya dari belakang berulang kali yang menyebabkan kematian segera bagi wanita tua tersebut. Sementara itu, Hiroyuki yang melarikan diri pingsan di jalan setapak terdekat dan meninggal dunia setelah berhasil menelpon 110 melalui ponselnya.
Putri sulungnya yang melarikan diri juga melaporkan kejadian tersebut dari rumah tetangganya. Tatsuhiko yang telah membunuh 5 orang dari 2 keluarga kembali ke pavilionnya dengan masih berlumuran darah, di mana dia menelpon bibi dan ibunya untuk melaporkan bahwa dia telah berhasil membalas dendam. Dia kemudian menulis di sosial medianya bahwa dendamnya sebagian telah berhasil. Sambil merokok dengan tenang, dia menyaksikan dari jendela para polisi serta layanan darurat yang sibuk melakukan evakuasi di TKP. Karena Tatsuhiko berada di dalam kamar dan mengunci diri, petugas polisi meminta ayah Tatsuhiko menggunakan kunci cadangan. Dan setelah mereka berhasil masuk ke kamarnya, polisi pun bertanya apakah dia yang telah melakukan semua ini. Namun dengan santai, Tatsuhiko menjawab bahwa itu adalah pembalasan yang setimpal. Dia juga menambahkan bahwa dia tidak bisa menjelaskan detailnya sekarang dan meminta untuk menghubungi pengacara. Yang akhirnya dia pun diamankan kantor polisi kota Sumoto dengan beberapa barang bukti termasuk pisau dan perekam IC. 1 bulan setelah penangkapannya, polisi belum mendapatkan penjelasan yang jelas dari mulut Tatsuhiko karena dia tidak menyebutkan apapun tentang kejahatannya selama interogasi dan hanya mengatakan bahwa dia tidak berniat membicarakan kejadian tersebut sampai kasusnya dibawa ke pengadilan. Namun, mengenai delusinya seperti serangan elektromagnetik yang telah lama dia klaim, Tatsuhiko berulang kali memberikan penjelasan yang bertele-tele dan tidak masuk akal. Sementara itu, untuk pisau penyelamat yang diyakini sebagai senjata pembunuh adalah jenis yang tidak tersedia di toko perangkat keras, jadi pemeriksaan terhadap komputer Tatsuhiko yang disita diketahui bahwa pisau tersebut telah dibeli secara online. Kantor kejaksaan meminta agar Tatsuhiko ditahan untuk evaluasi berdasarkan fakta bahwa sebelum kejadian, Tatsuhiko telah memposting fitnah tentang korban di internet dan bahwa dia pernah dirawat di rumah sakit karena penyakit mental di masa lalu. Pengadilan distrik Kobe pun menyetujui hal ini, di mana evaluasi psikiatris menunjukkan bahwa dia memiliki IQ 81. Pada tanggal 8 September tahun 2015, kantor Jaksa Penuntut Umum Distrik Kobe mendakwa Tatsuhiko atas tuduhan pembunuhan dan pelanggaran Undang-Undang Senjata Api dan Pedang. Kantor Kejaksaan Distrik Kobe tidak mengungkapkan pengakuan atau ketidaksetujuan Tatsuhiko, namun Tatsuhiko tetap bungkam mengenai penyelidikannya hingga saat ini. Mengenai kelima korban tersebut, Tatsuhiko sendiri menyatakan bahwa dia sudah mengenal mereka sejak lama, tapi mereka tidak memiliki hubungan kekerabatan. Pada persidangan pertama, jaksa juga menjelaskan bahwa meskipun Tatsuhiko dan kelima korban memiliki nama belakang yang sama, namun mereka semua tidak memiliki hubungan darah. Tatsuhiko Hirano lahir pada tanggal 24 Agustus tahun 1974 di desa Nakagawara, kota Sumoto, Pulau Awaji, Prefektur Hyogo. Ayah Tatsuhiko yang bekerja di perusahaan yang berafiliasi dengan NTT dikagumi oleh para tetangga karena sifat kepeduliannya. Namun sayangnya, orang tuanya memutuskan untuk bercerai ketika Tatsuhiko masih kecil, di mana setelah perceraian, ibunya tinggal di tempat lain di Pulau Awaji. Tatsuhiko juga memiliki 1 orang adik laki-laki, namun dia tidak tinggal bersamanya pada saat kejadian. Saat duduk di bangku SD dan SMP, dia dikenal sebagai anak yang aktif. Seperti ayahnya yang aktif dalam kegiatan relawan setempat, Tatsuhiko juga tergabung dalam pramuka. Dia adalah anak normal yang pergi memancing bersama teman-temannya dan bermain dengan radio kontrol. Tapi karena dia sering diintimidasi, membuatnya lambat laun menjadi seorang yang pendiam. Setelah lulus dari sekolah menengah pertama pada tahun 1987, Tatsuhiko yang tertarik pada komputer memasuki Departemen Informasi di Sekolah Menengah Teknik Kobe Murano. Tapi pada tahun ketiga sekolahnya, dia tiba-tiba memutuskan untuk berhenti dan sejak saat itulah dia mulai menjalani kehidupan tertutup di rumah orang tuanya. Kemudian dia mengambil pekerjaan paruh waktu di sebuah perusahaan keamanan, namun hal itu tidak bertahan lama. Dan sekitar tahun 1992, dia bekerja di bengkel sepeda motor, sebagai tukang kayu, dan sebagai pelukis di kota Akashi, tapi tidak satupun dari pekerjaan tersebut yang berlangsung lama. Sekitar tahun 2001, Tatsuhiko pindah ke daerah Fukushima
dan pindah lagi ke Osaka karena ayahnya dipindah tugaskan ke kota ini, di mana dia mulai menunjukkan perilaku kasar. Pada masa-masa ini, Tatsuhiko mengira bahwa dirinya menderita ADHD serta membaca situs diagnosis online dan mengetahui keberadaan Ritalin sebagai obat untuk pengobatan ADHD. Karena itulah pada bulan Juli tahun 2002, dia mengunjungi rumah sakit pensiun karyawan Osaka, di mana ketika dia meminta resep, dia diberi resep Ritalin sesuai permintaannya. Sebenarnya, rumah sakit tidak secara proaktif meresepkan Ritalin, karena obat ini diketahui sangat membuat ketagihan dan mempunyai efek stimulan. Oleh karena itu, sulit bagi Tatsuhiko untuk mendapatkannya dan dia harus pergi ke beberapa rumah sakit untuk bisa mendapatkan Ritalin. Pada tahun 2004, Tatsuhiko kembali ke Pulau Awaji dan mulai bekerja di NTT Neomate Hyogo, namun dipecat karena menimbulkan masalah. Pada masa ini, dia terus mengkonsumsi Ritalin, dan pada tanggal 13 Juli di tahun 2005, dia mendapatkan Ritalin dengan cara mengancam seorang dokter di rumah sakit Shin Awaji yang enggan meresepkannya. 2 bulan kemudian, dia ditangkap polisi karena mencoba menghancurkan sepeda motor ayahnya dengan parang, yang kemudian dia pun terpaksa dirawat di rumah sakit Shin Awaji. Tatsuhiko tetap tenang agar dia bisa keluar dari rumah sakit, dan alhasil dia keluar setelah sebulan. Namun dalam perjalanan pulang setelah keluar dari rumah sakit, dia dengan pedas mengkritik orang tuanya karena memasukkannya ke dalam rumah sakit. Setelah itu, Tatsuhiko terus melakukan kekerasan dan pelecehan, di mana dia memaksa orang tuanya memberikan uang lebih banyak kepadanya. Karena terlalu sering mengkonsumsi Ritalin, tubuh Tatsuhiko mengalami gatal-gatal karena efek samping. Namun menurutnya, hal itu disebabkan oleh gelombang elektromagnetik. Kemudian sekitar bulan Juli tahun 2006, kakeknya mengakhiri hidup dengan cara gantung diri, dan Tatsuhiko mulai berkata bahwa kakeknya meninggal karena senjata elektromagnetik. Ini bukan pertama kalinya keluarga Tatsuhiko melakukan bunuh diri. Diketahui, neneknya juga pernah melakukan bunuh diri di masa lalu. Dan tentu saja Tatsuhiko percaya bahwa ini juga merupakan pekerjaan para agen mata-mata, di mana dia mulai percaya bahwa keluarganya, termasuk dirinya sendiri, sedang diserang oleh para agen. Setelah kakeknya bunuh diri, delusi Tatsuhiko seperti serangan elektromagnetik semakin meningkat. Dimulai dari tanggal 31 Oktober tahun 2007, Ritalin tidak lagi dapat diresepkan untuk pasien ADHD, yang membuat Tatsuhiko tidak bisa lagi mendapatkan obat tersebut. Dan meskipun dia tidak lagi mengkonsumsi Ritalin, perilaku kekerasan dan delusinya tidak mereda. Pada bulan April tahun 2009, Tatsuhiko terlibat perselisihan dengan tetangganya, yaitu cucu Tsuyoshi Hirano. Tatsuhiko menuduh pria tersebut telah berbicara buruk tentangnya, dan terjadilah perdebatan sengit. Tsuyoshi Hirano dan istrinya juga datang ke tempat kejadian dan menimbulkan keributan, di mana mereka memutuskan untuk menghubungi polisi. Masalah ini tidak berakhir di situ. Sekitar tanggal 29 Juli, Tatsuhiko beberapa kali berkendara bolak-balik di depan rumah Tsuyoshi Hirano dengan sepeda motor menderu-deru dengan knalpot yang dilepas. Ketika cucu laki-laki Tsuyoshi berdiri di depannya sambil megang pipa besi untuk menghentikannya, Tatsuhiko tiba-tiba menyalakan sepeda motornya ke arah pria tersebut. Pria yang hendak ditabrak itu refleks memukul Tatsuhiko dengan pipa besi, dan pria tersebut pun ditangkap karena dicurigai menyebabkan cedera tubuh. Dan meskipun dibebaskan keesokan harinya, dia tetap dijatuhi hukuman denda. Pada bulan Juli tahun 2010, ibu Tatsuhiko berkonsultasi dengan kantor polisi Sumoto, Prefektur Hyogo, dan kantor kesehatan dan kesejahteraan Sumoto, Prefektur Hyogo sebanyak 3 kali. Mereka mengklaim bahwa putranya telah menyebabkan masalah di lingkungan sekitar melalui postingan internetnya. Menanggapi hal ini, kantor kesehatan dan kesejahteraan Sumoto memutuskan bahwa jika terjadi situasi yang tidak terduga, mereka diminta untuk menghubungi polisi dan merekomendasikan agar Tatsuhiko dikirim ke rumah sakit. Di satu sisi, rumah Tsuyoshi Hirano mulai sering menerima telepon dari orang-orang yang mengira rumah tersebut adalah rumah bordil. Namun, ini sebenarnya adalah ulah dari Tatsuhiko
yang dengan sengaja membuat situs di internet bernama blog resmi Tsuyoshi Hirano. Blog tersebut memposting foto wajah dan rumah Tsuyoshi Hirano dan menyatakan bahwa Tsuyoshi menjalankan bisnis rumah bordil. Selain itu, Tatsuhiko juga membuat postingan di internet yang memfitnah keluarga Tsuyoshi Hirano. Petugas polisi Sumoto menyarankan kepada Tsuyoshi Hirano dan yang lainnya bahwa jika mereka mengajukan tuntutan pidana atas pencemaran nama baik karena fitnah di internet, sebuah kasus bisa diajukan. Setelah menerima pengaduan tersebut, polisi pun memulai penyelidikan dan menangkap Tatsuhiko pada bulan Desember tahun 2010 atas dugaan pencemaran nama baik. Selama diinterogasi, Tatsuhiko berulang kali membuat pernyataan yang tidak bisa dipahami dan perilakunya sangat tidak wajar. Dan meskipun dia tidak dituntut, Tatsuhiko dirawat di rumah sakit di kota Akashi sebagai tindakan darurat. Di rumah sakit Akashi, Tatsuhiko sangat ketakutan, merasa bahwa kelima indranya akan disadap. Jadi, dia membungkus lampu di kamarnya dengan aluminium foil agar dia merasa tetap tenang. Selain itu, dia juga percaya bahwa rawat inapnya adalah konspirasi Badan Pertahanan di mana dia berusaha tetap tenang agar bisa dipulangkan lebih awal. Setelah keluar dari rumah sakit pada bulan Juni tahun 2011, Tatsuhiko mulai tinggal sendirian di kota Akashi sambil menerima tunjangan kesejahteraan. Namun sekitar bulan Juni di tahun 2013, dia mulai mengirim email kepada ibunya yang mengatakan bahwa dia diserang oleh gelombang elektromagnetik. Dan setelah ibunya berkonsultasi dengan dokter pada pertemuan keluarga pasien sakit jiwa, dia kembali dirawat di rumah sakit selama sekitar 2 bulan. Pada bulan Oktober tahun 2013, dia telah dirawat di rumah sakit sebanyak 3 kali selama 1 hingga 2 bulan dan terus menjalani rawat jalan hingga sekitar bulan Juli tahun 2014. Ketika Tatsuhiko pertama kali pindah ke kota Akashi, sebenarnya dia sudah kembali tenang meskipun terkadang masih suka menimbulkan masalah. Dia tetap melakukan konsultasi dengan kantor kesehatan dan kesejahteraan Akashi dan bahkan pergi ke karaoke dengan teman-temannya ketika dia tidak dirawat di rumah sakit. Seseorang yang mengenal Tatsuhiko ketika dia tinggal di kota Akashi mengatakan pada Kobe Shimbun bahwa Tatsuhiko bukanlah seorang hikikomori dan dia tidak pernah menyakiti orang lain. Namun setelah dia kembali ke rumah orang tuanya di kota Sumoto, tiba-tiba sifatnya berubah. Mungkin karena faktor lingkungan, kata temannya tersebut. Sekitar awal tahun 2014, Tatsuhiko mulai berkencan dengan seorang wanita yang ditemuinya saat berada di rumah sakit dan jalani kehidupannya yang stabil dengan pikiran positif. Dia bahkan memberitahu ibunya bahwa dia sedang mempertimbangkan untuk menikah dan ingin mendapatkan pekerjaan. Setelah itu, dia berhenti pergi ke rumah sakit dengan alasan bahwa dia harus pindah ke rumah sakit lain karena sedang mencari pekerjaan. Namun setelah pindah, dia diketahui tidak melanjutkan perawatannya di rumah sakit lain. Kemudian sekitar bulan September di tahun yang sama, wanita yang dikencaninya ditangkap karena penyalahgunaan stimulan yang secara efektif mengakhiri hubungan mereka. Tatsuhiko dengan tegas menuntut agar orang tuanya membayar biaya untuk bisa membantu pacarnya yang ditangkap. Namun karena perilaku eksentrik dan kekerasan yang berulang-ulang, orang tuanya menjauhkan diri darinya dan menolak berhubungan apapun dengan Tatsuhiko. Pada akhir Desember tahun 2014, Tatsuhiko pun diusir dari apartemennya di kota Akashi karena tidak mampu membayar biaya sewa. Dan setelah berpindah dari warnet ke warnet lainnya, dia berhasil mendapatkan persetujuan ayahnya untuk kembali ke rumah orang tuanya di Pulau Awaji. Di rumah orang tuanya inilah dia membantu ayahnya bekerja di ladang, menerima 5.000 yen seminggu dan beras, di mana dia tinggal sendirian di rumah terpisah. Namun, lambat laun dia terkurung di rumah dan tenggelam dalam aktivitas di internet yang menyerukan adanya kejahatan psikoteknik. Pada bulan Februari tahun 2015, ketika listrik padam karena sambaran petir, Tatsuhiko membuat keributan, mengklaim itu adalah bukti serangan gelombang elektromagnetik. Ayahnya berkonsultasi dengan kota Sumoto dan menyuruh Tatsuhiko untuk pergi ke rumah sakit berkali-kali, namun Tatsuhiko tidak mematuhi perkataan ayahnya. Dan karena saat itu tidak ada kejadian kekerasan yang dilakukan oleh Tatsuhiko, tidak ada alasan untuk membawanya secara paksa ke rumah sakit.
Sejak pertengahan bulan Februari, dia mulai mengambil foto rumah dari keluarga Tsuyoshi Hirano dan juga Hiroyuki Hirano tanpa izin, mempostingnya di Twitter dan situs lain untuk memfitnah mereka. Tsuyoshi Hirano dan yang lainnya meminta agar Tatsuhiko ditangkap, namun polisi tidak bisa berbicara dengan Tatsuhiko karena dia tidak hadir dan ayahnya menolak. Hingga akhirnya karena polisi yang lama bertindak, pembunuhan kepada 5 orang pun terjadi. Padahal sebelum kejadian, diketahui bahwa tidak hanya korban yang melapor ke polisi, namun orang tua Tatsuhiko juga sudah berkali-kali datang ke kantor polisi, berharap ada tindakan tegas dari mereka. Hingga kemudian setelah melewati drama panjang pengadilan, Tatsuhiko yang awalnya dijatuhi hukuman mati, akhirnya diputuskan untuk dihukum penjara seumur hidup, dengan alasan bahwa pada saat dia melakukan kejahatan tersebut, Tatsuhiko dalam keadaan delusi parah. Selain itu, mengingat latar belakang mentalnya yang buruk, serta penggunaan Ritalin jangka panjang, dia dianggap tidak cukup layak untuk dihukum mati.